Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam materi mengenai pembahasan algoritma decision tree, di mana pada algoritma ini merupakan algoritma dalam klasifikasi. Algoritma decision tree induction ini merupakan klasifikasi seperti menentukan keputusan dengan tes yang bercabang. Tiap node, bukan leaf, adalah atribut yang diuji cobakan. Node leaf adalah hasil atau keputusan atau kelasnya. Artinya di sini tiap node bukan leaf ini merupakan atribut yang diuji cobakan. Sedangkan node leaf ini merupakan hasil atau keputusan atau kelasnya. Pada algoritma decision tree ini kita mempergunakan contohnya yaitu ID3 dan C45. Ini hanya beberapa saja dari sekian banyak algoritma decision tree. Yang kita akan uji cobakan adalah algoritma ID3. Sebelum masuk ke pembahasan ID3, kita akan membahas mengenai entropi dan information gain. Bagaimanakah Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai metode decision tree. Di mana dalam algoritma decision tree ini merupakan klasifikasi seperti menentukan keputusan dengan tes yang bercabang, di mana setiap node bukan leaf adalah atribut yang diuji cobakan. Ini merupakan node bukan leaf. Ini merupakan atribut yang diuji cobakan. Sedangkan node leaf adalah hasil atau keputusan atau kelasnya. Sedangkan yang ini merupakan node leaf-nya yang merupakan hasil atau keputusan atau kelas. Beberapa algoritma decision tree yang dapat kita pergunakan yaitu contohnya seperti ID3 dan C45. Lalu dalam pembahasan algoritma decision tree ini akan berhubungan dengan entropi dan information gain. Bagaimana memilih atribut yang dapat memisahkan kelas dari suatu himpunan data? Kita dapat mempergunakan entropi dengan rumus seperti berikut, serta information gain dengan rumus seperti berikut. Di mana penjelasannya, S merupakan himpunan semesta kasus, sedangkan selanjutnya N ini merupakan jumlah partisi S atau jumlah kelasnya. P ke I ini merupakan proporsi S ke I terhadap S. A ini merupakan atribut yang diuji cobakan atau dites. Dan kemudian M ini merupakan jumlah partisi atribut A. Kita langsung saja masuk dalam contoh implementasi pada ID3. Di mana yang akan kita uji cobakan adalah klasifikasi keputusan untuk pergi bermain berdasarkan kondisi cuaca. Semisal kita memiliki data seperti berikut, terdapat 14 data di mana pada atributnya terdapat langit, suhu, kelembapan, berangin, dan labelnya atau kelasnya, di mana keputusannya yaitu ya atau tidak. Dari atribut tersebut kita dapat mengetahui apakah hasilnya adalah bermain atau tidak. Di sini terdapat 14 data. Lalu selanjutnya kita masuk dalam tahap penyelesaian yang pertama, di mana kita lihat di sini keseluruhan atau S, jumlah kasusnya adalah sebanyak 14. Keputusan bermain, ya, ini ada sebanyak 10, sedangkan tidak ini sebanyak 4. Kita lihat lagi pada datanya, 14 kasus, keputusan bermain, tidak 1, 2, 3, dan 4. Maka sisanya adalah ya. 10 dan 4. Kemudian kita masuk lagi dalam atribut langit, di mana terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu mendung, hujan, dan cerah. Kita hitung berapa banyak jumlah kasus mendung, jumlah kasus hujan,
serta jumlah kasus cerah. Lalu keputusan bermainnya berapa banyak? Kita lihat yang pertama, langit mendung. Langit apabila mendung 1, 2, 3, 4. Terdapat 4. Lalu kita lihat apakah pada saat langit mendung, apakah dia bermain atau tidak. 1, 2, 3, 4. Begitu pula apabila kita lihat pada kondisi hujan, jumlah kasus 5, keputusan bermain 4, 1. Kita cek kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Keputusan bermainnya 1, ya, 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 dan yang terakhir tidak. Artinya pada langit, pada kondisi hujan, terdapat 5 data, keputusan bermainnya yaitu untuk iya itu sebanyak 4 dan tidak sebanyak 1. Begitu pula untuk cara perhitungan pada atribut selanjutnya. Maka yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menghitung mengenai terhadap entropinya. Dari hasil yang sudah didapatkan, kita lihat contoh perhitungan entropinya di mana entropi S ini 10/14 log 2 dikalikan 10/14 ditambah 4/14 log 2 dikalikan 4/14. Maka hasilnya 0,8631. Dari manakah nilai-nilai ini didapat? Kita perhatikan dulu. Ini didapat dari keputusan bermain ya sebanyak 10. Lalu keputusan bermain tidak sebanyak 4. Maka hasilnya adalah 0,8631. Sedangkan yang bawah 14 ini merupakan banyaknya kasusnya. Ini merupakan contoh perhitungan entropi untuk atribut secara keseluruhan. Lalu selanjutnya kita akan menghitung pada entropi langit dalam kondisi mendung. Nilai yang didapat berapa? Entropi hujan dan entropi cerah. Kita lihat di sini mendung 4/4 log 2 dikalikan 4/4 ditambah 0/4 log 2 dikalikan 0/4. Kita lihat lagi pada langit mendung. Empat per 4 log 2 dikali 4/4 ditambah 0/4 log 2 dikali 0/4. Jadi cara perhitungannya untuk entropi sama seperti berikut ini. Setelah seluruh nilai didapat, maka kita dapat melihat hasil dari perhitungan entropinya adalah seperti berikut. Dari data entropi yang telah didapat ini maka selanjutnya dapat dipergunakan untuk menghitung information gain-nya. Di mana dalam perhitungan information gain kita perhatikan pada atribut langit, pada mendung, hujan dan cerah, entropinya bernilai seperti berikut. Maka untuk perhitungan information gain antara S terhadap langit, entropi S dikurangi mendung per S, entropi mendung ditambah hujan per S dikalikan entropi hujan ditambah cerah per S dikalikan entropi cerah. Maka hasilnya adalah entropi S 0,8631 dikurangi 4/14 dikalikan 0, 4/14 jumlah data keseluruhan dikalikan 0 ditambah 5/14 dikalikan 0,7219 ditambah 5/14 dikalikan 0,9710. Maka hasilnya adalah 0,2585.
Kemudian selanjutnya atribut suhu, hasil yang didapat adalah 0,1839. Untuk kelembapan 0,3705. Sedangkan berangin di sini hasilnya yang didapat adalah 0,006. Maka seluruh nilai telah kita dapatkan antara entropi dengan information gain. Kemudian kita perhatikan kembali atribut dengan information gain terbesar dipilih sebagai node. Artinya di sini kelembapan, atribut kelembapan ini memiliki nilai information gain yang tertinggi, sehingga dia dijadikan sebagai node awal. Penggambaran decision tree-nya adalah sebagai berikut. Kelembapan tinggi dan normal. Kita lihat di sini, pada saat kelembapan tinggi terdapat variasi pada kelas bermain. Variasinya yaitu tidak dan ya. Prosedur diulangi kembali untuk menentukan node berikutnya pada cabang kelembapan tinggi. Pada saat kelembapan normal, semua data training menunjukkan kelas bermain ya. Artinya di sini dapat langsung diterapkan leaf untuk cabang kelembapan normal adalah kelas bermain ya. Dari sini karena nilai kelembapan normal seluruhnya bermain adalah ya, maka kita set kelembapan normal sebagai ya. Maka untuk yang tinggi masih belum dapat ditentukan, kita akan menghitung pada kelembapan tinggi ini. Sekarang kita masuk dalam iterasi kedua dalam klasifikasi keputusan untuk pergi bermain berdasarkan kondisi cuaca. Kita lihat di sini, kita ambil data dengan kelembapan yang tinggi saja, di mana data yang diambil adalah 1, 2, 3, 4, 8, 12, dan 14. Kita kembali menghitung. Di sini data training dibatasi pada kelembapan tinggi. Nilai entropi dan information gain untuk atribut kelembapan juga tidak perlu dihitung lagi. Data yang ada sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Kita melakukan perhitungan kembali dengan cara yang sama seperti pada iterasi pertama, di mana keseluruhan datanya adalah sebanyak 7. Keputusan bermain ya sebanyak 3 dan tidak sebanyak 4. Langit kita hitung kembali. Untuk mendung berapa banyak, jumlah hujan berapa banyak, dan cerah seberapa banyak. Keputusan beserta keputusan bermainnya antara ya dan tidak. Begitu pula untuk atribut yang lainnya. Kemudian kita akan menghitung kembali mengenai entropi dan information gain. Untuk entropi secara keseluruhan adalah 0,9852. Lalu kita hitung kembali untuk tiap-tiap atributnya. Oke. Dari situ kita telah mendapatkan seluruh nilai entropinya. Lalu selanjutnya kita akan kembali menghitung mengenai information gain. Dengan mempergunakan cara yang sama, gain S dengan langit, maka entropi S dikurangi mendung per S dikalikan entropi mendung ditambah hujan per S dikalikan entropi hujan ditambah cerah per S dikalikan entropi cerah. Entropi pada data atribut secara keseluruhan adalah 0,9852 dikurangi 2 per total seluruh datanya, yaitu 7 dikalikan 0 ditambah 2 per 7 dikalikan 1 ditambah 3 per 7 dikalikan 0. Maka hasilnya adalah 0,6995. Begitu pula penghitungan information gain untuk atribut suhu, dan juga yang terakhir yaitu
berangin. Maka kembali kita cek nilai tertinggi yang didapat berdasarkan nilai information gain-nya, di mana didapatkan adalah langit, yaitu dengan nilai sebesar 0,6995. Ini untuk langit kita jadikan sebagai note kembali. Kita perhatikan bahwa pada langit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mendung, hujan, dan cerah. Pada mendung kita lihat kondisi bermainnya adalah ya. Pada cerah kondisi bermainnya adalah tidak. Sedangkan pada hujan terdapat 2 kondisi, yaitu ya dan tidak. Maka ini dapat kita set pada mendung yaitu ya, pada cerah yaitu tidak. Maka kita akan melakukan penghitungan terhadap atribut langit dalam kondisi hujan. Kita masuk dalam iterasi ketiga, di mana pada langit dalam kondisi hujan kelembapan tinggi, keputusan bermainnya yaitu ya dan tidak. Data training dibatasi kembali pada kelembapan tinggi dan langit. Hujan sesuai dengan cabang yang dicari. Penyelesaiannya yaitu keseluruhan data yaitu 2, keputusan bermain ya sebanyak 1 dan tidak sebanyak 1. Pada suhu, jumlah kasusnya yaitu untuk sejuk 2, keputusan bermain masing-masing 1, sedangkan berangin, jumlah kasus ya dan tidak masing-masing 1, keputusan bermain ya-nya tidak, ya 1 dan tidaknya 1 juga. Oke, kemudian kita akan menghitung nilai entropi kembali. Nilai entropi secara keseluruhan yang didapat yaitu 1. Pada suhu, kita hitung. Kemudian pada kondisi berangin, setelah kita dapatkan, lalu kita hitung untuk nilai information gain-nya. Dengan cara yang sama, suhu, berangin. Setelah didapatkan, maka atribut berangin memiliki nilai information gain yang tinggi. Maka untuk atribut berangin akan kita jadikan sebagai note kembali. Ya dan tidak. Keputusan sudah kita dapatkan berdasarkan hasil dari keputusan ya dan tidak. Berikut ini merupakan contoh perhitungan ID tree dalam Excel, di mana di sini terdapat data trainingnya. Lalu contoh perhitungannya seperti yang telah saya jelaskan pada materi di PowerPoint, di mana hasilnya pemilihan leaf ini kita gambarkan seperti berikut. Untuk kelembapan normal ya, tinggi masih belum diketahui. Kemudian karena nilai kelembapan memiliki nilai information gain tertinggi, maka selanjutnya adalah kita pilih kembali, kita hilangkan data-data yang memiliki nilai untuk kelembapan normal. Warna merah ini merupakan data yang saya hilangkan. Begitu pula pada iterasi kedua. Untuk langit, apabila mendung dan cerah, maka akan saya hilangkan karena penggambarannya adalah seperti berikut. Kelembapan apabila normal ya, tinggi kita lihat berdasarkan cuaca. Apabila mendung, apabila kelembapan tinggi dan kemudian cuaca mendung, maka keputusan bermain adalah ya. Kelembapan tinggi, cuaca cerah, maka tidak. Dan apabila kelembapan tinggi, cuaca hujan, keputusannya apa yang diambil?
Maka kita lihat di sini keputusan terakhir yaitu berdasarkan kondisi langit hujan, di mana hasilnya adalah seperti berikut. Apabila kelembapan tinggi, lalu cuaca hujan, lalu kondisi berangin, apabila tidak berangin maka keputusan bermain adalah ya, sedangkan kondisi berangin jika iya maka keputusan bermainnya adalah tidak. Proses ini berhenti apabila seluruh data telah tidak ada lagi yang dapat diolah sebagai note. Baik, sekian untuk perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.